Shalom umat percaya dimanapun Anda berada. Hari yang baru lagi kita masuki bersama dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, yaitu kehidupan kita. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan mengawali hari yang baru, mari kita agungkan nama Tuhan, kita muliakan namanya sebelum nanti kita menikmati firman-Nya yang akan menjadi terang dalam setiap langkah kita. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa, kita teduhkan hati dan minta tuntunan Roh Kudus dalam setiap apapun yang akan kita naikkan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Aba untuk hari yang baru ini. Kami percaya bahwa rancangan-Mu selalu indah, dan kalau kami ada hari ini karena ada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami untuk kami jalani bersama dengan Engkau. Tuntun kami Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Dan bila sebentar kami akan menaikkan pujian di hadapan-Mu, kiranya hikmat-Mu yang menyertai kami, sehingga apa yang kami persembahkan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Segala sembah kami hanya bagi Engkau Tuhan. Biarlah kami datang dengan hati yang rindu untuk menyukakan Raja di atas segala raja. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku
dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Haleluya. Yesus yang Kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Yesus yang Kami beri pujian bagi-Mu, sebab anugerah dan rahmat-Mu besar bagi kami. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau dengan segenap hati kami, Yesus. Haleluya. Tinggi, tinggi nama-Mu dipuji, Raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan semesta, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan setiap pribadi yang mengandalkan-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Kami beri kebesaran-Mu, sebab Kau layak, Yesus Tuhan. dan bertobat. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kebesaran kami puji bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Biarlah pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan dan memuliakan Tuhan. Umat percaya yang diberkati Tuhan, Tuhan begitu ingin kita memberikan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, karena memang untuk itulah kita diciptakan. Tetapi kita harus peka agar apa yang kita lakukan tetap dalam kebenaran, tetap dalam kemuliaan Tuhan. Karena walaupun yang kita lakukan adalah aktivitas-aktivitas rohani, aktivitas-aktivitas yang memuliakan Tuhan, tetapi kita harus menyadari, kita harus peka agar kita memiliki motivasi yang tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Mari kita belajar
dari satu jemaat yang ada di dalam firman Tuhan. Kalau Anda membaca kitab Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh, maka umat percaya akan menjumpai kisah tentang sebuah jemaat yang dinamakan Jemaat Efesus. Jemaat ini luar biasa kalau kita perhatikan dengan mata jasmani kita. Karena mereka begitu bergairah melakukan pekerjaan Tuhan. Alkitab menyebutkan kalau nanti Anda berkesempatan membaca sendiri secara lengkap, bahwa mereka adalah jemaat yang tekun di hadapan Tuhan, jemaat yang tidak kompromi dengan segala kejahatan, jemaat yang memiliki kepekaan, mampu membedakan kalau ada orang yang hendak berbuat jahat. Bahkan mereka adalah jemaat yang sabar dalam penderitaan. Mereka melakukan segala sesuatu dengan tidak mengenal lelah dalam pekerjaan Tuhan. Kalau kita lihat apa yang ditunjukkan oleh jemaat Efesus ini, kita akan begitu kagum, kita akan begitu bangga karena luar biasa dengan apa yang mereka perlihatkan di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Tapi kemudian di ayatnya yang keempat, kita menemukan kalimat yang diucapkan Tuhan yang mungkin akan mengejutkan kita, karena sepertinya tidak seperti yang kita bayangkan. Ayat yang keempat dalam Wahyu pasal yang kedua berkata demikian, "Namun demikian aku," kata Tuhan, "mencela engkau jemaat Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah," ayat yang kelima, "betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku Tuhan akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat." Kita melihat dengan apa yang tadi saya paparkan kepada Anda, apa yang salah? Mereka begitu bergairah, semangat, mereka tidak kompromi dengan kejahatan, mereka tekun dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang salah? Tetapi Tuhan berkata, "Aku mencela engkau, sebab engkau melupakan, meninggalkan kasih mula-mula." Umat yang diberkati Tuhan, umat percaya dimanapun Anda berada, sungguh kita belajar beberapa hal bagaimana Tuhan memperlakukan jemaat di Efesus ini dan juga pasti berlaku bagi setiap kita. Kita mungkin juga seperti jemaat Efesus yang melakukan banyak hal yang dipandang orang begitu baik, begitu luar biasa, apalagi hal-hal yang berkaitan untuk Tuhan. Mungkin kita pengerja gereja, mungkin kita adalah seorang pelayan ya di dalam pekabaran Injil, atau mungkin kita juga seorang yang bekerja di marketplace tetapi begitu semangat dan bekerja dengan baik di marketplace kita. Tetapi Tuhan berkata, "Aku mencela engkau. Aku mencela engkau." Artinya apa umat percaya? Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kita akan terpesona, tadi saya katakan, wow, orang itu rajin, orang itu cinta Tuhan, orang itu melakukan bagi Tuhan. Itu pemandangan kita. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Karena Tuhan bisa melihat yang tidak terlihat oleh kita. Tuhan bukan semata-mata melihat aktivitas fisik kita yang tampak secara jasmani di hadapan banyak orang. Tetapi Tuhan lihat hati. Aku mencela karena engkau meninggalkan kasih mula-mula. Dengan demikian juga umat percaya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berpegang kepada integritas.
Bahwa dia tidak hanya terpesona dengan apa yang tampak di luar, tetapi dia menginginkan apa yang tampak di luar itu juga sama dengan apa yang ada di dalam hati. Karena dengan demikian Tuhan menemukan antara hati dan antara apa yang dilihat oleh orang tidak sejalan dengan baik. Jadi Tuhan begitu menjunjung integritas. Dan dengan Tuhan berkata, "Aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih mula-mula." Artinya umat percaya, Tuhan ingin bahwa kita semua bukan hanya fokus dan bergairah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita juga fokus kepada pribadinya, kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Mengapa hal itu terjadi? Saya mengajak umat percaya untuk memperhatikan Injil Markus. Kita lihat apa yang disampaikan Injil Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik." Orang-orang munafik itu istilahnya adalah depan belakang beda. Ya, tidak sejalan, bisa berubah-ubah, berbeda-beda. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, melakukan aktivitas fisik, kelihatan di hadapan orang yang seolah-olah untuk Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi bisa terjadi seperti itu umat percaya. Kita bicara tentang Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kerohanian dan lain sebagainya. Tetapi hati kita tidak selaras dengan apa yang kita perlihatkan. Hati kita, Alkitab berkata, jauh dari Tuhan. Nah, ini sesuatu yang harus kita sadari, pahami, dan jangan dilakukan. Karena mungkin ketika kita sudah terbiasa berjalan bersama dengan Tuhan, kita sudah menganggap segala sesuatu menjadi biasa saja. Oh, saya sudah biasa melakukan ini. Jadi kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Atau kalau kita sudah biasa melakukannya, motivasi kita bergeser umat percaya. Bukan lagi tentang Tuhan, tetapi kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita tentang kita. Supaya kita dipermuliakan, supaya kita dipuji banyak orang, supaya kita yang mendapatkan tepukan tangan, orang terpesona dalam hidup kita, tentang kita. Tentang kita. Lalu kemudian kita menjadi sibuk dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, baik yang kita lakukan di marketplace, baik yang kita lakukan di gereja, kita sibuk dan akhirnya kita kelelahan dan tidak punya lagi waktu berdua-duaan dengan Tuhan yang begitu intim, yang begitu sakral, yang begitu indah. Padahal semua yang tadi saya jelaskan itu tidak terjadi ketika kita baru mula-mula komitmen untuk mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Ketika kita mula-mula menerima Tuhan, mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Oh, dulu kita tidak seperti itu. Semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah bagi Tuhan, untuk Tuhan, dan karena Tuhan. Kita tidak begitu mudahnya sibuk sana, sibuk sini. Kita begitu banyak waktu untuk berdua dengan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, memberikan pujian penyembahan kepada kita. Dulu itu kita lakukan, hati kita hanya untuk Tuhan. Kita tidak peduli
Ada pujian atau tidak dengan pekerjaan kita, kita tidak peduli. Orang menghargai atau tidak apa yang kita kerjakan, kita tidak peduli. Yang penting aku berikan buat Tuhan supaya Tuhan disenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Dulu itu yang kita lakukan. Nah, umat percaya, kalau itu adalah kita, mungkin kita tadi saya katakan sudah begitu biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita mulai kehilangan rasa. Kita kehilangan api kita kepada Tuhan seperti dahulu pertama kita jatuh cinta kepada Tuhan. Mari saat ini berbalik. Minta ampun kepada Tuhan dan bertobat, Alkitab katakan. Dan kembali minta Roh Kudus untuk memberikan hikmat agar kita bisa menata kehidupan kita, aktivitas kita. Agar nomor satu, tetap hubungan kita dengan Tuhan. Nomor satu adalah bagaimana kita seperti Maria yang duduk diam dekat kaki Tuhan senantiasa. Dan hati kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Terus merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan dibanding pekerjaannya, dibanding berkatnya. Mintalah hatinya Tuhan hari ini dalam hidupmu. Minta lagi darah Yesus membasuh kita, mengembalikan api, mengembalikan kasih cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita tetap akan bekerja, tetap akan melakukan aktivitas kita di gereja, di marketplace, dimanapun yang kita lakukan. Tapi hati kita terpaut terus kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan kita. Untuk Tuhan, semuanya kita kembalikan karena Dialah yang layak terima pujian. Sehingga umat percaya, mari miliki hati mula-mula. Cinta mula-mula. Ketika kita punya semangat yang seperti itu, tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, tapi kita yakin, kita tenang karena kita tahu Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa. Bapa, jangan biarkan kami kehilangan cinta mula-mula. Jangan izinkan gairah kami redup oleh karena kebiasaan atau karena tantangan pergumulan yang dihadapi. Kami ingin Tuhan untuk terus melayani Engkau dengan gairah kerinduan yang sangat kepadamu. Bukan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan semata-mata, tapi menginginkan terus berduaan dengan Tuhan, merasakan hadir-Mu dalam setiap langkah, dan berbincang-bincang dengan Engkau menjadi kesukaan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada di antara kami yang mulai merasakan tawar hati, suam-suam di dalam Engkau, Bapa, bakar lagi dengan api Roh Kudus-Mu, supaya semangat kami kembali menyala-nyala mengejar Tuhan, mengiringi Tuhan. Berkati umat percaya, biarlah mereka terus menjaga cinta mula-mula kepada Engkau. Dan dengan semangat itu, kami akan selesaikan setiap kepercayaan yang Tuhan beri, dan kami menjadi umat yang menyekakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada keletihan di dalam hati dan pikiran kami semuanya, Tuhan kuatkan kami. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau untuk menolong kami, mengarahkan, memberikan hikmat, jalan keluar bagi setiap kami ya Bapa. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan, sembuhkan di dalam nama Yesus, karena Engkau Jehovah Rafa. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Berkati keluarga-keluarga Kristen Bapa. Berkati mereka untuk terus Tuhan kuat di dalam Engkau. Terus menyembah Engkau, terus beribadah kepada Engkau. Tidak kemudian disibukkan dengan tekanan-tekanan dunia, tuntutan-tuntutan dunia. Kami serahkan kepala keluarga, istri, anak-anak, ikat dengan tali kasih, biarlah semuanya rukun di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa.
Gereja Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau cukupkan keperluan mereka, sehingga mereka terus bisa menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Bangsa dan negara kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kontrol bangsa kami. Dan kalau Tuhan ada di bangsa kami, segala yang baik itu yang akan terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berjalanlah bersama kami, dan kami mau terus punya cinta yang semakin besar kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat, agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.